Salam saudaraku, apa kabar? Luar biasa, sukacita dan damai sejahtera ada pada kita semua. Beberapa waktu yang lalu ada sekumpulan tokoh yang berkunjung ke istana. Dan menariknya adalah setelah berkunjung dari istana, diwawancarai oleh wartawan dan beberapa dari mereka berkata, kami ini seperti Musa yang mengunjungi Firaun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menariknya adalah siapa mereka, kelompok orang ini, dan siapa yang mengutus mereka untuk ke istana. Karena kita tahu mereka ada sebelum berkunjung ke istana, mereka dihubungi oleh sekretariat istana, sekretariat kepresidenan, karena mereka mengajukan surat untuk berkunjung, untuk bertemu, untuk menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan kepada presiden. Artinya mereka mengajukan surat terlebih dahulu, mereka ingin berkunjung, mereka ingin bertemu dengan presiden. Siapa yang mengutus mereka? Kita nggak tahu. Kelompok mana yang mengutus mereka? Kita nggak tahu. Mereka mewakili siapa? Bangsa yang mana? Umat yang mana? Tapi mereka tiba-tiba berkata, kami ini seperti Musa yang bertemu dengan Firaun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya bagaimana dengan Musa sebelum dia bertemu dengan Firaun? Kita mau baca dari Keluaran pasal 3. Ini dikatakan begini, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Tuhan yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Padahal ada nyala api. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa, berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, aku Tuhan, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak dan Tuhannya Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Tuhan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang melimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori dan orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas kita tahu bahwa Musa diutus karena Tuhan mendengarkan seruan bangsa Israel yang ditindas oleh orang Mesir. Dan menurut bacaan kita nanti kita bisa tahu bagaimana mereka dipaksa untuk membuat tembok, bagaimana mereka dipaksa untuk membuat batu bata, bahkan akhir semakin keras mereka disiksa, bekerja paksa, kerja rodi yang diberikan oleh orang-orang Mesir kepada mereka. Mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar seruan mereka. Lalu Tuhan datang memanggil Musa, dan disinilah Musa bertemu dengan Tuhan di padang gurun di Gunung Horeb melalui melihat semak yang terbakar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tokoh-tokoh yang datang ke istana, siapa yang mereka wakili? Siapa yang mengutus mereka? Tuhan yang mana yang mengutus mereka? Karena sebelumnya kita harus tahu bahwa orang yang diutus Tuhan harusnya adalah orang yang mempersiapkan diri mendengar panggilan-panggilan Tuhan melalui berbagai macam godokan, didikan. Musa kita tahu
Dia diangkat anak oleh putri Firaun. Dia dididik di istana Firaun, mendapatkan fasilitas seorang pangeran karena dia adalah anak putrinya Firaun. Tentu dia dididik secara kelas 1, mendapatkan fasilitas kelas 1, makanan yang terbaik, pemeliharaan, pengasuhan pun yang terbaik yang akan dia dapatkan karena dia juga termasuk pangeran Mesir. Musa mendapatkan hal yang terbaik sampai suatu kali dia melakukan kesalahan dengan membunuh orang Israel. Dan dia harus melarikan diri ke padang gurun. 40 tahun lamanya dia berada di padang gurun dari seorang putri pangeran istana Mesir, pangeran istananya Firaun, harus tinggal di padang gurun selama 40 tahun. Di situ akhirnya dia bertemu dengan seorang gadis dan menikah. Dan itu anak dari Yitro, seorang imam di Midian. 40 tahun hidup di padang gurun. Sebelumnya dari kecil sampai umur 40 tahun dia harus hidup di istana, mengalami didikan yang luar biasa, mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Tapi dia harus tinggalkan semuanya itu dan pergi. Saya yakin selama 40 tahun pengembaraannya di padang gurun, dia mulai menanyakan siapa jati dirinya. Mungkin dia mulai mencari Tuhan. Dan disinilah dia mengenal Tuhan. Karena apa? Ketika dia melihat semak duri di Gunung Horeb yang terbakar itu, dan dia mendengar suara Tuhan, dia mengenali Tuhan. Artinya Musa tahu di mana dia berada, dia tahu siapa yang berbicara kepadanya, dan dia mengenal siapa yang berkata-kata kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita kenal siapa yang berbicara kepada kita, ketika kita tahu siapa kita dan di mana posisi kita, maka kita akan mengerti apa yang disampaikan Tuhan kepada kita. Semak duri yang terbakar di Gunung Sinai adalah simbol dari segala sesuatu yang mengelilingi orang-orang yang siap sedia diutus. Semak duri menggambarkan hal-hal yang menghalangi, yang mengganggu kita, kehidupan duniawi, kehidupan jasmani, kehidupan kedagingan, yang selalu menghalangi kita untuk datang. Nah, simbol ini kita bisa melihat ketika ada di Gunung Sinai, di Gunung Horeb itu. Semak duri yang terbakar yang mengelilingi orang-orang yang siap sedia untuk menerima kehadiran Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk menerima panggilan Tuhan, dan untuk berkata, "Ya Tuhan, aku di sini." Tuhan berkata kepada Musa, "Jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu, karena tempat engkau berdiri adalah kudus." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan berkata-kata kepada kita, ketika kita mendengarkan suara Tuhan, ketika Tuhan ingin memberikan perintah kepada kita, ketika Tuhan ingin memberikan tugas kepada kita, Tuhan ingin kita juga hidup di dalam kekudusan, mengerti bagaimana posisi kita. Sebelum mendatangi Firaun, Musa dipersiapkan untuk mendengarkan Tuhan dan menerima panggilannya. Dan Musa siap. Tidak perlu persiapan khusus tentunya saudara. Tidak perlu juga harus melakukan hal-hal ritual-ritual khusus. Yang diperlukan hanya mau mendengarkan suara Tuhan dan menerima panggilannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa belajar mengenal Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berbicara, dia benar-benar mendengar, dia mengenal. Saudara, apabila engkau ingin dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa seperti Musa yang mendatangi Firaun, yang bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, dengarkan suara Tuhan. Tuhan Yesus banyak berkata kepada kita, "Barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti perintahku dan melakukannya." Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia meninggalkan roh, memberikan Roh Kudus kepada kita. Sehingga Roh Kudus itu mengingatkan kita semua hal yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sehingga akhirnya pada saatnya nanti ketika Tuhan memanggil kita, memberi tugas kepada kita, kita siap. Kita tidak perlu berkata saya seperti Musa yang mendatangi Firaun, nggak perlu Bapak Ibu. Tuhan bisa saja, kita akan siap ketika Tuhan memberi tugas yang besar,
Kita akan siap ketika Tuhan memberi tugas yang kecil. Kita siap ketika Tuhan memberi tugas yang serabutan, gak jelas, kita gak mengerti karena kita mungkin seperti di dalam kabut yang tidak mengerti dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita bahkan mungkin sulit untuk mengerti posisi kita di mana, tapi kita rela melakukannya karena kita mendengar dan kita tahu pasti siapa yang memberi perintah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Caranya adalah pelajari firman-Nya, perhatikan perkataan-perkataannya, turuti apa yang ingin kita lakukan. Tuhan Yesus selalu berkata kepada kita, Tuhan Yesus selalu memerintahkan hal-hal yang luar biasa kepada kita. Untuk mengetahui banyak hal seperti itu, pelajari firman-Nya, perhatikan perkataan-perkataannya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat biografi kehidupan Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus, ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu ingin mengenal siapa Tuhan yang Bapak Ibu sembah, siapa Tuhan yang berkata-kata kepada Bapak Ibu, siapa Tuhan yang memberi perintah kepada Bapak Ibu, pelajari perkataan-perkataannya, firman-Nya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sekali lagi saya ingin katakan, keempat Injil ini mencatat kehidupan Tuhan Yesus. Kalau kita adalah orang Kristen yang mau hidup di dalam kekudusan, pelajari perkataan Tuhan Yesus. Ikuti perintahnya, lakukan apa yang Dia lakukan, tugas Dia berikan. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami tidak harus seperti Musa yang mendatangi Firaun. Kami cukup belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, dan kami bersedia Tuhan memberi perintah melakukan pekerjaan-pekerjaan apapun, entah itu yang besar, entah itu yang kecil. Yang penting kami mau dan siap melakukannya. Kami bersyukur untuk-Mu ya Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi dan peduli kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.